Ada di pindah lo, suara suara. Eh, Pak. Gus, pindah. Ada putri, sana ada penyu sapu di Pak.
boleh tahu dong ini.
Apa tuh? Pinter tekniknya nanya sih. Swastiastu. Pilih yang menyusul sinapuro mantuk ring bapak kepala sekolah sane ngalami manggalar bikiring SSD Negeri 2 Singaraja gumanti di tiang purun langyo pangkat Riki wanta di tiang purun ngaturang ngatidik sane jadi kepaisan lengarit-arit di sinangnya. Nah regalah sane mangking Titiang jadi mopaike Dharma Wacana
Gane Komurganing Antuk Ganesha Saraswati Simul Dwi Tunggal Ilmu Pengetahuan. Nah orang kali-kali kedua kali-kali tenang, ibu tidak akan melanjutkan dharma wacana ini. Sampun sering kepirengang nyabran 6 bulan sekali ring Saraswati. Apa sebenarnya simbol dari ilmu pengetahuan itu? Itu adalah Dewi Saraswati, dan sudah sangat sering sekali kalian dengar apa arti dari simbol-simbol yang ada pada Dewi Saraswati. Nah, di sini jarang kalian dapat dengarkan bahwa ada satu dewa lagi yang menjadi simbol ilmu pengetahuan, yaitu Dewa Ganesha. Anak sudah tahu semua bagaimana gambaran dari Betara Gano atau Ganesha yang diarcakan. Ganesha itu diarcakan, digambarkan, itu adalah ada yang duduk bersila dengan sikap wirasana dengan bertangan 4, yang keempatnya menyimbolkan kitab suci kita yaitu Catur Weda, sama dengan Dewi Saraswati yang bertangan 4, itu juga menyimbolkan kitab suci kita yaitu Weda. Nah, di sini mungkin kalian belum begitu banyak mengetahui yang dewa yang disebut dengan Ganesha. Jadi ibu di sini berbicara dengan bahasa campuran, karena kalau bahasa halus kalian tidak mengerti. Ibu yakin itu. Pikiran atau budi, Isa artinya pengetahuan. Jadi Ganesha di sini adalah pikiran atau ilmu pengetahuan. Nah, di sini sama artinya dengan Saraswati, yaitu yang berasal dari kata ser, yaitu air yang mengalir, sama juga menyimbolkan dengan ilmu pengetahuan yang mengalir terus tanpa henti. Nah, di sini dalam patung Ganesha, dalam dewa Ganesha itu bertangan 4. Itu tangan, ada tangan yang kanan di depan, itu memegang patahan taringnya. Nanti kalau kalian tidak paham besar, di sana patung Ganesha digambarkan adalah patung manusia berkepala gajah dengan telinga besar. Simbol dari telinga yang lebar itu adalah simbol dari serba mengetahui, jadi alam pikirannya, bukan telinga besar yang anak-anak miliki itu jadi boros dengan suara, bukan. Telinga besar itu menyimbolkan pikiran yang semuanya mengetahui. Sudah itu tangan-tangan depan memegang patahan taringnya. Patung Ganesha di mana-mana taringnya yang kanan patah, itu dipegang oleh tangan kanan. Sudah itu tangan belakang memegang aksamala atau tasbih, sama dengan Dewi Saraswati yang memegang tasbih. Sudah itu tangan kiri depan memegang mangkok yang berisi kue, itu tanda kehidupan. Kalau Dewi Saraswati memegang perobatan atau buku. Sudah itu tangan kiri belakang Ganesha memegang tapak. Kalau sudah dewanya ada dewa yang laki-laki, Dewa Ganesha. Dewa yang putri adalah Dewi Saraswati. Itu menurunkan ilmu pengetahuan kepada kalian semua, yang laki dan yang perempuan. Nah, sekarang ibu ingin tahu, apakah kalian sudah mampu memaknai dari arti Saraswati itu? Nah, di sini kalian hanya baru sebatas menjalankan kewajiban, walaupun ada kewajiban
debat itu hanya setengah-setengah. Seperti kalian di sini menuntut ilmu. Nah, di sini Saraswati yang kalian simbolkan sebagai ilmu pengetahuan itu diharapkan mampu memberi gambaran kepada kalian yang putri khususnya bagaimana simbol Saraswati yang cantik penampilannya, berpakaian serba putih. Jadi kalian di sini yang putri, Ibu mohon untuk mulai saat ini memaknai bagaimana Dewi Saraswati itu penampilan lahiriahnya. Kalian bisa berpenampilan dengan baik kalau ke sekolah setiap harinya berpakaian yang rapi, tidak ada pakai perhiasan ini itu, tidak ada baju yang lalat-lelet. Itu penampilan Dewi Saraswati seperti saat ini. Kalian begitu cantik-cantik dengan pakaian kebaya. Sudah itu yang laki-laki, bagaimana Dewa Ganesha menurunkan ilmu pengetahuan kepada kalian. Jadi kalian harus berpenampilan baik setiap harinya. Itu sebenarnya yang perlu dimaknai oleh kalian semua. Jadi bukan hanya arti setiap 6 bulan arti Saraswati adalah simbol ilmu pengetahuan, tidak itu saja, tapi implementasinya, mengajar masalahnya, itu yang Ibu inginkan dari kalian. Nah, di sini kalian mungkin bertanya, kenapa selama ini Dewi Saraswati saja yang dipuja-puja? Mungkin kalian bisa melihat kenapa di setiap sekolah hanya ada patung Dewi Saraswati, tidak patung Ganesha. Patung Ganesha-nya ada walaupun kecil, tapi kenapa diagung-agungkan patung Dewi Saraswati? Nah, di sini karena Dewi Saraswati itu mempunyai sifat keibuan, penuh kasih sayang, mengayomi, pemberi kesuburan. Nah, disinilah kalian yang anak-anak sangat memerlukan bimbingan ibu, seorang ibu. Jadi itu dilambangkan dengan Dewi Saraswati. Dengan kalian memuja Dewi Saraswati, itu akan mengingatkan kalian bagaimana kalian harus bertindak dengan baik, penuh kasih sayang dengan sesama, mengikuti ajaran aturan yang ada di sekolah. Jadi di sini dapat Ibu jelaskan, lambang Ganesha itu adalah simbol ilmu pengetahuan untuk dewa yang bersifat maskulin, jadi laki-laki. Untuk Dewi Saraswati, simbol ilmu pengetahuan yang bersifat feminin. Mahasiswa itu sudah dewasa, jadi sudah mampu membedakan mana yang baik yang buruk. Makanya di sana lebih sering disimbolkan dengan Dewa Ganesha. Jadi kalau anak-anak SMA, SMP dan SD, biasanya di setiap sekolah itu disimbolkan dengan patung Dewi Saraswati yang tiada lain. Itu untuk memohon agar kasih sayang dari Dewi Saraswati selalu dilimpahkan kepada anak-anaknya, yaitu kepada pelajar semua di sekolah yang bersangkutan. Nah, di sini dan sebagai simbol ilmu pengetahuan, kalian sudah menjalankan. Kalau sebatas menjalankan, yaitu kalian menuntut ilmu di suatu sekolah, seperti di SMP 2 ini. Anak-anak untuk belajar, lakukanlah kewajiban itu untuk belajar. Jangan melakukan kegiatan selain belajar. Kalian datang ke sekolah mengikuti aturan belajar, tidak usah mengerjakan pekerjaan lain. Misalnya, kalian tidak usah membolos, kalian tidak usah berkelahi. Satu hal, kalian tidak boleh melakukan pekerjaan
yang melanggar tata tertib seperti mencuri. Karena di sini dalam menuntut ilmu itu kejujuran harus diutamakan. Kalau kalian tidak jujur, ibu yakin dalam hati kecil kalian akan ada rasa ketakutan. Suka berkelahi, suka bolos, ya atau tidak? Untuk memaknai bagaimana simbol dari Dewa Ganesha dan Dewi. Nah, di sini sebelum ibu lanjutkan, ibu mohon yang pertama harus orang yang berbicara di depan kalian. Siapapun dia, kalau sudah berbicara di depan kalian, kalian harus diam. Harus sebagai simbol Dewi Saraswati yang cantik, Dewa Ganesha yang gagah berani. SMP 2 penampilannya harus bagus, tidak ada rambut gondrong, tidak ada pakaian yang tidak sesuai dengan aturan. Itu pengamalannya. Nah, mudah-mudahan kalian mulai hari ini bisa memaknai apa dari simbol Ganesha dan Saraswati itu. Ada sinamyan sanesi ini bu. Jadi di sini sekali lagi ibu tekankan pada kalian bahwa apalagi di kalian didampingi oleh bapak ibu guru yang sudah tidak perlu kalian sanksikan lagi dengan segala upaya menginginkan kalian itu menjadi anak yang terbaik. Nah, ada satu pesan ibu yang terakhir kalian renungkan untuk kalian maknai di hati turunnya ilmu pengetahuan ini, bahwa orang bodoh dapat diajari dengan mudah. Orang yang memiliki sedikit ilmu pengetahuan merasa dirinya paling pandai. Telinga yang indah adalah telinga yang mendengarkan ajaran kebenaran dari gurunya, dan dia yang tak dibatasi oleh arah dan waktu, tak terpisahkan, abadi, adalah puncak setiap kesadaran yang menjadi perenungan bagi kita semua. Nah, ibu mohon kata-kata tadi renungkan kalian untuk kalian maknai di hari-hari berikutnya. Ini santi oh. Tapi saya ke ada lalu presiden capri mobilnya ada di sana. Kalau mungkin bapak hadirin antuk untuk hati lantur itu dulu. Ada dalam kami bapak jadi matur-matur amatre ngayain ring jalan lagi ring berajan sekolah. Dulu bapak matur-matur amatre dulu saya bapak nakrang pengasih karir on berjatuh. Di waktu saya disingkat di tiang, saya sampun memargiang mantap ajaran dari sama kami. Bapak Ketua Komisi kebetulan hadir mungkin tanda banget orang yang di tiang. Bapak Ibu Guru sama kami, ada sama kami. Kalau di lagi dengan SMP 2 Singaraja, tanda dahat orang yang di tiang ada. Dan mungkin Bapak kita ingin antuk orti saya mau buat berita yang sangat penting. Orti saya mau buat itu berita yang sangat penting. Menilai tentu nabi begitu Pak Guru tentang apa itu Pak? Ini pertanyaannya
keluarga besar SMP 2 patut aturan puji-puji dengan manusia dalam kami gitu. Keluarga besar SMP 2 Singaraja Nikoliah kepercayaan ring Bupati Buleleng atau Nabi itu Pak. Jadi 3 orang guru anak-anak, yaitu Bapak sendiri, sudah tahu namanya? Ya pasti. Kemudian Pak Ketut Ariel LPD, sudah tahu juga namanya? Pasti. Kemudian Pak Made Swatigo SPD, juga tidak asing lagi ya? Ya. Ketiganya ini guru kalian ini dipercaya oleh Bupati Buleleng menjadi kepala sekolah. Pada Sukarte sudah kepala sekolah di sini. Oh, sekarang Pak Nengah Sukarte mendapat kepercayaan untuk meninggalkan kalian semua. Jangan bersedih ya. Kita tetap di mata dekat di hati gitu ya. Pandangan Sukarte sekarang diberi kepercayaan oleh Bupati menjadi kepala SMA Negeri 3 Singaraja. Kita bersyukur ya. Lalu berikutnya Pak Arya di mana? Nah, sudah tahu? Aduh, cerdas. Saya SPD menggantikan Pak Nengah Sukarte menjadi kepala SMP Negeri 2 Singaraja. Tepuk tangan Pak Arya. Nah, lanjut ke tangannya. Lalu Pak Made Swatigo di mana? Ada tahu? Belum. Pak Made Swatigo menjadi kepala SMP Negeri 3 Sukasada di Padang Belia. Nah, anak-anak kita berpikir ya, mengapa kok sehebat itu SMP 2? Di satu sisi ada sekolah-sekolah yang hebat tapi tidak mampu mencetak kepala sekolah. Siapa yang berprestasi anak? Yang berprestasi adalah anak-anak sendiri. Betul nggak? Karena apa? Oh, anak-anak dan guru-guru kita berserta keluarga besar SMP 2 yang berprestasi. Karena rapornya Pak Nengah, rapornya Pak Arya, rapornya Pak Swatigo itu diisi oleh keluarga besar SMP 2. Keluarga besar SMP 2 mengatakan dia baik, makanya dia dipercaya oleh Bapak Bupati. Percaya ya? Nah, jadi yang punya prestasi sesungguhnya siapa? Anak-anak dan guru-guru serta pegawai di SMP 2, termasuk juga para politik. Ya, orang tua kalian juga yang berprestasi. Patut kita syukuri ya, kejadian ini patut kita syukuri. Karena tidak banyak sekolah bisa mencetak kepala sekolah. Ya, kita dari perputaran mata kepala sekolah kita bisa mengisi 3, sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tapi itu sekali lagi kita terima kasih dan mungkin odalan hari ini ya, Saraswati hari ini adalah hari terakhir pada bisa Bapak unik di depan kalian. Ya, jadi saya mohon maaf segala kesalahan yang pernah saya perbuat di sekolah ini selama saya bertugas di sini dari tahun 2002, terutama kepada Bapak Ibu guru, pengurus komite, dan semua keluarga besar SMP 2. Bapak mohon maaf yang sebesarnya sekiranya ada pengakuan Bapak, omongan Bapak, pikiran Bapak yang pernah Bapak berbuat yang selama ini tidak benar, tidak sesuai dengan pikiran kalian. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini resmi Bapak dengan anak-anak ya. Nanti kita akan lagi tanggal 10 ya, kita perpisahan. Nah, sekarang kita
sini. Ya, jadi sekali juga kita mau pamit. Mudah-mudahan perjalanan kita ke SMA 3 dan Pak Tuati ke SMP 3 juga saja bisa mendapat sinar suci yang maha kuasa, sehingga apa yang kita perbuat di sana juga bisa diterima oleh warga di sana. Sekali lagi mohon maaf karena ya, jadi apa yang mau ingin sampaikan oleh Pak Airi dulu, nanti dilanjutkan oleh Pak Airi dan Pak Tuati. Nah, karena Bapak Airi dengan Pak Tuati. Oh, nanti semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya, warga SMP Negeri 2 kita semua ada ya. Kenapa? Berkat kerjasama kita semua berhasil ya, guru-guru kalian menjadi kepala sekolah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa itu semua berkat keturunan kita menjalin kerjasama baik di antara kalian, di antara guru kalian, termasuk pemimpin. Ini pencetak kepala sekolah. Ya, jadi dari Pak Mertul ya, dari Pak Mertul Banyumalu ya, kemudian Bu Hamini yang dulu Bapak lupa, kemudian Pak Manusia juga, itu semua dari SMP Negeri 2. Nah, kemudian Pak Wilayahnya banyak sekali ya, itu tidak lain karena apa? Jadi kerjasama di antara kita betul-betul untuk memajukan kita semua ya. Bapak minta untuk ke depan terutama pada anak-anak agar kerjasama di antara kita terus dilanjutkan sehingga dalam SMP Negeri 2 namun ke hal-hal yang lebih baik atau lebih positif, sehingga orang bertanya itu masuk di SMP 2 ini cocok, nah itu ya, agar tidak ada kesan itu masuk di SMP 2 pikir di SMP 2 nih ya, jadi buang jauh-jauh sekecil apapun, mari kita bangun bersama hal-hal yang bersifat negatif ya, atau bersifat positif ya. Nah, demikian dari Bapak ya, Bapak akhiri dengan taruhan. Tadi telah mendengar banyak dari Bapak Kepala Sekolah Pak Denmas Garde, kemudian Pak Aril tentang keberhasilan sekolah kita yang telah mampu mencetak kepala-kepala sekolah. Tadi bahwa Bapak akan ya dengan bergerak berangkat dari sini. Apa yang minta orang kalian? Bapak telah dengan kalian karena semua itu kalau masukkan untuk menjadikan negara yang berdisiplin, yang baik, tidak ada yang mengerti karena Bapak inginkan seperti apa yang dikatakan Pak Arif, jadilah anak yang baik. Inilah anak SMP 2, inilah anak SMP 2 yang bernuansa positif. Hari ini yang Bapak sampaikan, dan mungkin Bapak Arif bisa memberi kalian untuk bersemangat bersama pada hari ini juga, karena tanggal 10 nanti Bapak sudah harus melakukan tugas di SMP 3 Sekitarif. Sudah ini sebelum Bapak mengakhiri, Bapak mohon maaf sudah Bapak perlu keras kepada kalian. Bapak hadir dengan para santi. Om Santi 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 Om.
Sarmo itu harus betul-betul anak-anak sekalian resapkan. Dan juga Bapak Kepala Sekolah yang akan meninggalkan anak-anak sekalian. Perpisahan tidak ada sebenarnya bahasa Indonesia. Karena perpisahan itu hanya merupakan darmu santi. Jadi saling memaafkan, saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Maka dengan demikian juga bapak-bapak yang mungkin meninggalkan kita ini tetap secara tangan terbuka itu akan tetap masih datang ke kedua. Jadi anak-anak sekalian nanti kapan-kapan mungkin anak-anak tahun ini bisa ke SMP Parangbumi atau SMP 2, mungkin juga melanjutkan ke SMA 3, itu akan kembali bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah itu tamparan dari Bapak sebelum disinap dengan Bang Santi kembali Bapak terangkan sebentar setelah disinap mohon apa yang anak-anak sekalian lakukan tadi habis sembahyang sisa-sisa bunga atau sampah itu mohon dimasukkan dalam plastik agar tidak mengotori ibunya sendiri. Ada beberapa adik-adik ibu itu adalah merupakan ibu pertiwi yang anak-anak sekalian selalu memberikan sesuatu kepada anak-anak sekalian kehidupan selama-lamanya. Dan bukan anak kelas 3, sekali lagi dapat sampaikan nanti tanggal 10 itu anak-anak kelas 3 akan diadakan perpisahan antara kelas 7 dan kelas 8. Nah anak-anak kelas 3 semuanya nanti di sana juga pamitan sekaligus walaupun sekarang datang pakaian adat atau pakaian sembahyang, nanti juga tanggal 10 anak-anak kembali pamitan memakai pakaian sembahyang. Karena dulu anak-anak diterima mutuning atau anak-anak di sini diterima dengan sekali dan sekali, nanti juga pamit secara sekali dan dari sudah memberikan.
Pun kiri kanan makanya ampun. Bu di bawah ambil. Orang mau juga terus kan? Di bawah lagi. Ya. Ya biar kelihatan. Yang ambil. 1, 2. Ya, sekali lagi. 1, 2. Buman. Oh ampun.